Guru menggerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara aksi nyata terkait modus 1.4 ya, di program pendidikan guru penggerak budaya positif hari ini tentunya Bapak Ibu yang hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama kita meloloskan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama kita berikan kesempatan kepada Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kami mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan siang terik ini masih diberikan semangat untuk ikut mendukung kegiatan dalam penggerak angkatan 10 dalam rangka istilahnya dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan sedikit saja Bapak Ibu, pada kesempatan ini Bapak Ibu PB ingin menyampaikan penjelasan tentang budaya positif. Dan budaya positif itu sepengetahuan saya adalah apa yang merupakan kebiasaan-kebiasaan ya, hal-hal yang baik, mencakup tentang sikap atau perilaku ataupun tutur kata yang baik, sehingga nanti akan menjadikan kontrol terhadap diri kita sendiri. Dan budaya positif itu nanti di sekolah seperti apa nanti akan disampaikan. Yang budaya positif itu tentang ini ya, literasi, gitu ya, kegiatan ekstrakurikuler, kebiasaan-kebiasaan baik. Dan nanti Bapak Ibu pasti akan paham apa saja budaya positif itu mencakup beberapa hal. Sepertinya berapa hal ya? Ada perubahan mindset, budaya positif itu berharap kita itu ada perubahan mindset dan pola pikir di situ. Yang kedua nanti ada di situ itu keyakinan diri dan kelas ya. Terus di situ ada 3 restitusi ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kemudian pengumuman 5 dasar kebutuhan manusia itu seperti apa. Kemudian budaya kedisiplinan positif ya, sama berarti kayak sama CGP Bapak Ibu. Dan itu juga budaya positif sendiri itu nanti adalah untuk apa, agar kita bisa menciptakan mewujudkan budaya positif di sekolah dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi keyakinan kita bersama, kan gitu. Baik Bapak Ibu, secara detail akan kita ikuti bersama oleh Bapak Ibu saling penggerak. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang hormati, acara selanjutnya yaitu prosesnya ya, penyampaian aksi kata modus 1.4 kali ini terkait disiplin atau budaya positif ya. Dalam hal ini kami ada 6 materi ya, jadi kami sudah membagi tugas dalam penyampaian. Oke, boleh slide-nya. Oke, baik. Kami sudah membagi tadi materinya. 2 materi yang saya sampaikan dan 2 materi berikutnya disampaikan oleh Ibu Eva dan sisanya akan disampaikan oleh Ibu Sri Suryati ya. Baik, kali ini Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja. Ini adalah pertanyaan pemantik ya terkait setuju atau tidak setuju ya. Kita minta pendapat Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Oke. Ibu Rika gimana? Ibu Rika? Setuju. Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Lagi kompak ya. Setuju semua ya? Oke.
Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Oke, baik ya. Ini untuk jawabannya mungkin nanti akan tercerahkan ya setelah kita memaparkan presentasi dari kita bertiga ya. Baik, berikutnya. Nah ini yang saya bilang tadi topik dalam eksplorasi konsep kami ada 6 ya, disiplin terkait materinya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu nilai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, dan ada 5 posisi kontrol ya, dan juga segitiga restitusi. Next, Bu Sri. Oke, ini pertama tadi ya. Baik, kita ada kegiatan Bapak Ibu ya. Ini terkait kegiatan kepala tangan ya. Coba kita simulasikan bersama-sama ya. Nah, coba dengan rekannya, dengan rekan dulunya, nah samping berikutnya yang bisa diperagakan ya. Jadi kegiatan kita hanya kurang lebih 30 detik lagi. Oke. Di situ sampai kelas cari kertas, tapi tidak perlu pakai kertas ya. Anggap saja kita sudah menulisnya ya, dan kita akan menggenggamnya. Ada yang berperan sebagai A dan B ya. Oke, silakan Bapak Ibu mencoba ya dengan sebuah tenaga ya. Di situ si A akan melafalkan. Yang jadi si A siapa? Yang jadi A siapa? Yang simulasi di depan. Jadi 2 orang. Oh, 2 orang aja udah suruh maju ya? Oke, silakan. Boleh Pak Idrus sama Buken. Oke, Pak Idrus, ceritanya sudah menulis ya? Ceritanya sudah ya. Berarti Pak Idrus sebagai si A dan Buken sebagai si B ya, temannya. Macam ini Buken, oke. Pak Idrus sudah menulis dan menggenggam kertas tersebut ya. Nah, di kertas tersebut berisi sesuatu yang menurut Pak Idrus ini adalah hal yang sangat berharga dan penting gitu ya. Bukan misalkan. Oke, jadi ceritanya Bang ya. Ibu Ken selaku si B itu coba untuk yang namanya merayu Pak Idrus biar supaya kepala tersebut bisa terbuka ya, bisa atau tidak seperti itu ya. Oke, silakan Ibu Ken bisa membujuk ya, bisa mengancam Pak Idrus juga boleh ya. Menghardik, merayu, menjual apa saja ya. Oke, silakan. Oke, dengan cara apa? Coba kita tanya. Pak Idrus nggak mau membuka ya. Diancam, oh nggak mau juga. Oke. Diancam. Kamu dia suruh baca halaman. Oke, setelah itu pertanyaannya Pak Idrus dan juga Ibu Ken ya. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan ini ya, itu mengajarkan kita terkait posisi kontrol. Siapa yang dapat mengontrol kita? Ya. Oke. Next, Ibu Sri. Oke, ini kemungkinan jawaban kita terhadap pernyataan yang tadi itu karena bervariasi ya. Ada yang membuka, mungkin kata jawabannya lebih bagus mungkin jawabannya sehingga bisa dibuka gitu kan ya. Oke, terus siapakah sesungguhnya pemegang kontrol ya? Nah, ini jawabannya tentu kita tahu sendiri ya, kita sendiri. Terus selanjutnya ini kesehatan dan pendidik Dr. William Glazers dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice teori ya. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Baik, Bu Sri, silakan. Oke, ini terkait beberapa teori kontrol ya, teori pilihan atau ilusi kontrol ya. Ilusi yang pertama ini adalah ilusi, bukan ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid ya. Kita beranggapan terkadang bahwa guru yang mengontrol murid seperti itu ya, tetapi ternyata tidak Bapak Ibu ya, karena yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri seperti itu. Jadi murid itu yang mengontrol dirinya. Bisa jadi murid itu adalah memberi izin untuk Bapak Ibu guru yang mengontrol mereka seperti itu. Sama kayak kepala tadi ya, ada yang membuka, ada yang tidak seperti itu. Jadi mungkin dia membuka karena apa yang saya bilang tadi? Memberikan izin maksudnya, memberikan izin untuk membuka seperti itu. Lalu ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Next, sorry. Ini yang kita bahas satu. Nah, ini yang pertama tadi.
Ya, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, tadi Pak Idrus tidak melakukannya. Ya. Walaupun tampaknya ya Bapak Ibu guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan, katanya di situ, mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar, nanti di materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eva. Ya. Manusia itu punya kebutuhan dasar. Ya. Next, ini terkait, mohon izin saya dulu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini penguatan positif atau bujukan, merayu, ya, merayu murid atau merayu Pak itu saja. Tapi tidak berhasil ya. Oke, jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi ya, murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan terkait bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini membuat merasa bersalah, misalkan bukan apa namanya, membuat perasaan bersalah, misalkan kita kepada murid seperti itu ya, muridnya nggak mau kerjakan tugas, ayo dikerjakan tugasnya nanti Pak di ini loh, dimarahin kepala sekolah seperti itu. Jadi dia kayak merasa bersalah seperti itu ya. Itu nanti berhubungan dengan posisi kontrol ya, ada membuat rasa bersalah namanya. Oke, next. Yang terakhir adalah perubahan paradigma teori kontrol bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang ya, dan sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk seperti itu. Jadi kalau dipaksa muridnya, ya mungkin nanti akan ada timbul konflik antara murid dan guru, terjadi permusuhan seperti itu. Next, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini? Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, Bapak Ibu, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan masyarakat tertentu tentang realitas. Next, Bu Sri. Oke, ini perubahan paradigmanya ya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol kita sendiri? Ini kita bandingkan stimulus dengan teori kontrol ya. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berpandangan sama. Sementara teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sementara teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, perilaku buruk itu dilihat kalau yang stimulus responnya itu sebagai suatu kesalahan, ya. Kalau teori kontrolnya, perilaku itu memiliki tujuan, ada tujuannya seperti itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, nyatanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran baru. Lalu model berpikir menang atau kalah dan model berpikir menang. Ini nanti ada peta konsepnya seperti ini. Nah, ini adalah disiplin positif, ya. Dari kontrol pilihan faktor dari belajar, tapi ada yang aman juga nih. Ada sini ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti bisa kita share nanti ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina ya. Artinya adalah belajar ya. Disiplin itu adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, Socrates dan Plato. Oke, ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai ini bersifat universal ya. Nah,
langsung ke sini saja ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil belajar Pancasila ya. Itu beriman bertakwa, berdekatan dengan Islam, dan berakhlak mulia, mandiri, bernama kritis, berkebijakan global, berkembang dan kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang pembelajaran 2.2 ya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, ini teori motivasi perilaku manusia ya. Ini untuk materi awal ini teori ya. Oke, nah teori motivasi perilaku manusia ini ada dua ya, ada eksternal dan internal. Kalau ibadah kayaknya udah paham ya, sudah melewati ini semua. Jadi motivasi eksternal itu jadi berhubungan dengan yang tadi terkait apa namanya posisi kontrol itu. Jadi siswa ada yang apa namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan hal tersebut untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan seperti itu. Sementara untuk posisi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya seperti itu. Jadi ada pertanyaannya, kalau eksternalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah dia akan dihukum atau bagaimana? Ya. Nah, yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia hanya mengharapkan apa ya? Hadiah, imbalan seperti itu. Ada motivasi eksternal dan internal. Next, Muslim. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara Merdeka ya. Kita di grup gerak itu belajarnya dengan alur Merdeka ya. M-nya itu mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman ya, konsep, K-nya koneksi antar materi, dan A-nya aksi nyata. Alur Merdeka. Dan Ki Hajar mengartikan Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri seperti itu. Oke, next. Oh, ini kalau untuk penghargaan ya, ternyata pemberian reward atau penghargaan itu sama dengan hukuman Bapak Ibu semua. Karena ada apa namanya di sini pengaruhnya jangka pendek yang namanya ada ya. Ini saja next. Di hukum matematika ini penghargaan menurunkan kualitas, meningkatkan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Untuk program next, kita akan mencoba menjawab di dalam stop. Ternyata jawabannya belum ya. Oke, ini tindakan yang dilakukan oleh guru ya. Mencatat 100 kali di dalam buku ya. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up dengan menggunakan masker. Hukuman. Kita gantikan kertas tugas teman di bawah coret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mulai disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kalau tidak mengenai seperti itu, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum dia mengajukan jawaban. Oke, baik, kita lihat jawabannya ya, biar penasaran. Nah, hukuman, konsekuensi. Nah, yang terakhir ini kayaknya yang kadang mengecoh ya, mengecoh di kira hukuman. Padahal lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi sesuai, selaras ya, selaras dengan yang dilakukan. Kalau misalkan dia terlambat hadir di sekolah, disuruh lari mengelilingi lapangan, itu namanya hukuman, dia bukan konsekuensi. Oke, kita udah bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Oh ya, silakan. Nah, ini hukuman ya. Hukuman ini sama dengan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit ya untuk jangka waktu lama, sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, itu perbedaannya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan atau konsekuensi ya. Oke, Bapak Ibu bisa baca ya. Oke, kita next saja. Oke, ini terkait restitusi ya.
Apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka seperti itu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya menjadi atau tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Nanti terakhir ya, materi restitusi akan dikulik habis ya sampai besar. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya. Bukan menebus kesalahan ya, tapi namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi ya, ciri-cirinya memperbaiki hubungan ya. Terus tawaran bukan paksaan ya, bukan dipaksa. Ini kata tawaran ya. Ini sebenarnya kayaknya udah habis ya. Nah, masuk ke keyakinan kelas. Selanjutnya Ibu Martina Eva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke materi kita breaking dulu ya biar kita ngantuk. Kita senam si pompong. Baik, bisa ditaruh. Senam. Biar bergerak semua badan-badannya. Analisando essa cadeia identitária, dessa situação, analisando essa cadeia identitária, e o motivo todo mundo já conhece aqui de cima, sobe o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece aqui de cima, sobe o de baixo desce. Mas eu só quero educar meus filhos, não se valeu com cuidado e dignidade. Eu quero viver, quero me alimentar, uma ganância nunca me dá levar. E o motivo todo mundo já conhece aqui de cima, sobe o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece aqui de cima, sobe o de baixo desce. Biasa pegangan ngantuknya pakai kuat. Masih ngantuk? Ya, baik. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Saya rasa kita semua sudah melakukan, bahkan kita menempelkannya di kelas kita masing-masing. Cuma mungkin bahasanya saja yang berbeda. Itu masih menggunakan peraturan kelas. Betul Bapak Ibu? Di sini kita akan menyatukan persepsi kita, yaitu tidak lagi menggunakan peraturan tetapi menggunakan keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ayo. Ya, di budaya positif itu akan berpengaruh terhadap lingkungan positif. Di sini ada lingkungan positif yang akan melahirkan suatu keyakinan untuk mengganti yang namanya peraturan. Ya, untuk mengganti yang namanya peraturan bisa kita membuat satu keyakinan karena di sana akan terpancar nanti nilai-nilai atau karakter yang akan kita capai. Coba di sini kita lihat mana yang merupakan keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, coba perhatikan di situ ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Apakah itu merupakan keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan atau peraturan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, oke. Kemudian menjaga kebersihan sekolah.
Ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Ya. Untuk membedakan apakah itu bentuk aturan ataupun bentuk keyakinan, kita melihat dari konteks kalimatnya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat yang negatif. Seperti contohnya, misalnya datang tepat waktu, itu adalah menggunakan kalimat yang positif. Kalau kalimat negatifnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya tidak datang terlambat boleh atau dilarang datang terlambat. Berarti itu masuk keyakinan kelas. Seperti lagi aktif dalam pembelajaran, itu keyakinan atau menggunakan kalimat yang positif apa negatif? Yang positif. Kalau kalimat negatifnya seperti apa Bapak Ibu? Ya mungkin tidak ribut saat pembelajaran sedang berlangsung. Ya dilarang ribut. Jadi konteks kalimat keyakinan kelas itu yaitu menggunakan kalimat yang positif. Lanjut Sri. Coba di sini kita lihat. Di situ ada peraturan. Di situ juga ada keyakinan kelas. Nilai keyakinan apa yang diyakini jika peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan seperti apa? Itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Pak Idrus? Ya Pak Idrus, hebat. Tapi kurang tepat Pak Idrus ya. Ada yang mau meluruskan pandangan Pak Idrus di sini? Kalau ada lain berkomitmen. Ya, berkomitmen dan menghormati orang lain. Karena kita itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu sama dengan menghormati orang lain. Kemudian juga berkomitmen karena sudah meyakinkan kelasnya seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang melakukan kekerasan, Untuk keselamatan. ya keselamatan. Keselamatan terus ya keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan kesehatan. Apa Pak Idrus? Ya mantap untuk Pak Idrus. Kesehatan. Terima kasih untuk Pak Idrus sebagai guru BJOK. Tepat sekali. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa itu? Ya, jadi di sini kalau bergantian atau menunggu giliran, kita itu diajar untuk bersabar. Ini di sini sudah biasa bersabar kita. Bersabar sama menghormati orang lain. Mantap untuk ibu ya. Kemudian gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Mantap ya, semuanya luar biasa. Jangan berlari di kelas atau menidor. Apa itu Risma? Saya baru dengar suaranya Ibu Risma ini. Ya. Next di sini coba kita cek jawabannya. Iya. Jadi selalu kembalikan dulu ke tempatnya itu adalah merupakan nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu komitmen dan menghormati orang lain. Kenapa Anda masuk disiplin juga di sini? Kenapa kita masuk disiplin? Hadir di sekolah resmi kan? Ya. Ya. Ada kan? Bisa saya dari sana penjelasan dari sana. Ya itu kan sudah termasuk mungkin di menghormati orang lainnya. Sama berkomitmen Pak Idrus. Dilarang melakukan kekerasan itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jelas sekali ya itu untuk keselamatan. Sorry, untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar seperti Bu Ken tadi, bersabar menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, ya, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan
dunia berkualitas. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dengan kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada anak didik kita, tentu kita akan bisa memberi kontrol yang baik. Kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama ada penguasaan, yang kedua kebebasan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima atau keserakahan, dan yang terakhir itu adalah bertahan hidup. Dalam posisi kontrol ini, kita sebagai guru nanti akan ada 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Suryati. Untuk Ibu Sri Suryati disilakan. Baik, selanjutnya ya, ini sesi terakhir yang Bapak Ibu tidak terlalu panjang. Di mana posisi kontrol ini maksudnya adalah kita sebagai guru dalam mengontrol ya, ketika kita sudah membuat budaya positif atau berusaha menciptakan budaya positif dengan tadi ada keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Nah, dalam pelaksanaan keyakinan kelas tersebut, tentu dalam perjalanannya itu akan terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, disinilah kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol ya. Sebagai contoh, ketika di dalam kelas saat proses pembelajaran, mungkin anak-anak ada yang datang terlambat. Nah, disitulah nanti perannya kontrol itu, posisi kontrol itu ya Bapak ya. Nah, ya, 5 posisi kontrol ini pertama ada sebagai penghukum, kemudian ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita nonton video ya. Di sini nanti akan dijelaskan juga bagaimana sih contoh ya atau dialognya, misalnya posisi kontrol penghukum, bagaimana dari ucapannya terhadap anak-anak ya. Di sini akan diperlihatkan contohnya. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang telah berjalan 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Jadi betul ya, yang pertama itu Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Lama sekali kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Udah kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli makan basket Bu? Kenapa? Kamu berapa ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat? Berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, yang kedua adalah posisi kontrol kedua ya. Posisi pembuat merasa bersalah ya. Ini contoh cuplikannya di kasus yang sama. Tapi nanti di sini ada perbedaan ya, perbedaan perlakuan dan perbedaan ucapan. Ibu, Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ini di kalimatnya senang ya, ini susah. Nah, di sini yang buat kita kayak merasa bersalah ya.
Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kayak ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, jadi untuk pembatasan masalah ini lebih apa ya? Lebih halus ya. Namun kata-kata yang dikatakan membuat anak Raisa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembatasan bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Ya, selanjutnya posisi teman ya. Posisi teman ini akan mirip dengan pembatasan masalah ya, tapi kalimatnya itu lebih lembut ya, halus ya. Kayak teman juga ya. Saya ngomong ya. ECS. Ya. Masalah? Gimana? Efeknya apa? Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini, nak? Iya Bu. Habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang banget banget tadi. Jadi biar saya lagi kencang, tetap beresin kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kenapa? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang diciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor keberuntungan dan murid. Ya, kalau posisi teman ini bagus ya, cuman dampaknya itu jangka pendek ya, tidak untuk jangka panjang. Dan dia ini ada pertama itu ada ketergantungan ya. Jadi dia itu patuhnya ke guru yang merasa berpihak ke dia, ke orang guru yang lain itu tidak ya. Kemudian di sini juga cenderung murid itu tidak mandiri. Guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Ditahan. Bapak Ibu. Nah, Mem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya ini nanti sebagai control manager. Kita sama 1, 2, 3. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan dan Ya, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi adalah 5 posisi kontrol ya. Sudah ada beserta contohnya. Jadi di sini kita disarankan ya, atau sebaliknya posisi kontrol yang kita pakai sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Dimana tadi kelebihannya sudah disebutkan tadi sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya ya, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah yang akan kita gunakan saat terjadi masalah atau saat penggunaan posisi kontrol sebagai manajer ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah satu, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini sebagai contohnya, misalnya tadi di dialognya di Naren ya. Naren, kamu tahu kamu sudah terlambat atau kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ya. Kemudian menstabilkan identitas ya. Setelah ditanyakan, oh dia tahu kesalahannya apa. Kemudian menanyakan dari kesalahan itu apa yang akan kamu lakukan, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahan yang sudah kamu lakukan, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Sudah dijawab misalnya kedisiplinan. Nah, dari kedisiplinan itu berarti kamu sudah melanggar kedisiplinan. Nah, apa yang akan kamu lakukan atau konsekuensi apa yang akan kamu terima ketika kamu melanggar kedisiplinan? Nanti dijawab sendiri. Mungkin saya akan mengerjakan tugas yang belum sempat saya kerjakan karena saya datang terlambat dan saya akan pulang sedikit lebih lama dari teman-teman karena saya harus mengerjakan tugas yang ketiga. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa? Yang terakhir ya. Refleksi apa ya sih? Posisi kontrol sudah, kemudian segitiga restitusi sudah. Ya, maka tugas kita atau diskusi kita pada sore ini sudah habis ya. Yang terakhir mungkin kita refleksi. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan posisi kontrol salah satu atau kelima posisi kontrol seperti di video atau masalah lain, boleh. Apa yang berubah? Mana? Nih. Hal baru apa yang mengubah paradigma sendiri refleksi nanti? Oh ya, sebelum ke refleksi mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan semua ya. Silakan. Oh ya, silakan dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya. Pada kesempatan ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak banyak dan tidak sedikit saya ingin menyampaikan. Jadi sebenarnya mungkin semua teori dan semua itu bagus ya, tidak ada yang buruk. Cuma mengaplikasikan itu seringkali tergantung dengan apa yang terjadi ya. Contohnya misalnya yang dari kita menerapkan sebagai manajer apa yang perasaannya Pak ya? Tahu sebelum ada yang terakhir. Manajer ya? Kan yang meyakinkan si
anak bahwa dengan keyakinan keras. Kita sudah menerapkan itu hampir ya, hampir dari semua dari tahapan A, B, C, D sampai ke tahap manajer itu kita sudah lakukan. Tapi kembali lagi ke teori awal bahwa anak itu dapat mengontrol dirinya sendiri dan bisa dipaksa oleh orang tua. Nah, sedangkan misalnya nih anak yang mau menyayangi dirinya, gurunya pasti akan bisa kita manajeri, bisa kita kontrol, bisa. Sedangkan balik lagi itu bentrok antara teori yang satu dengan teori yang lain, itu gimana menyikapinya? Kita tidak bisa memaksa seseorang terhadap seseorang, tapi kita diminta untuk memberikan keyakinan kepada anak tersebut. Sedangkan anak-anak itu kita sudah melakukan deretan itu dari angka tapi tidak ada perubahan. Bahkan kita sudah melakukan dari yang buruk yang mungkin kita dari kita lakukan yang kemarin itu tidak bagi hukuman, itu tidak baik kan? Dari teori ini kan tidak baik, tidak berhalus lagi ya. Yang buruk aja mereka tidak mendengar, apalagi yang beri keyakinan. Oke, bisa kita terapkan. Apakah ada rentang waktu kita meyakinkan itu, sedangkan dalam 1 tahun itu saja kita merasa kurang mengerjakan sebuah keyakinan. Seperti yang kita alami saja ya, masalah sampah yang bahkan disampaikan amanat tiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap yang waktu itu tidak masuk ke mereka, walaupun dengan penyampaian tidak ada kata dilarang membuang sampah, tidak ada kata-kata negatif, tidak hanya ada kata-kata positif. Bagaimana ini caranya dan waktunya sampai kita mencapai bahwa keyakinan itu timbul di dalam diri sendiri, sedangkan dirinya sendiri saja menolak motivasi dari luar. Apakah kamu berdaya saya? Yes. Apa sih? Oke. Jadi ini namanya budaya positif ya. Tentu banyak sekali hal-hal yang kadang penerapannya tidak sesuai dengan teori ya, ataupun teori tidak sesuai dengan yang terjadi. Ada hal-hal yang beberapa hal yang sama, namun ada juga hal yang berbeda. Ini kembali ke diri kita ya. Pertama ya, tadi bahwa teori itu kadang sudah kita terapkan semua, tapi tetap saja ya anak-anak melakukan atau budaya positif itu dengan kata lain tidak apa ya. Misalnya kita mengajarkan kedisiplinan, tetap saja kedisiplinan itu dilanggar ya, misalnya seperti itu. Nah itu apa namanya? Kembali lagi ke kita ya, bahwa dalam kebiasaan ada ya anak itu tidak bisa selesai dalam sebulan atau 2 bulan ya. Untuk menerapkan satu sikap saja ya, satu sikap itu perlu 3 bulan ya. Jadi kalau untuk keyakinan yang sudah dibuat itu tidak terlaksana itu tidak mengapa ya. Yang penting kita sudah membuat keyakinan dan kita sudah melakukan usaha terbaik, yaitu menjadi mengambil posisi kontrol sebagai manajer ya. Ingat, kita ini manusia, kita ini adalah khalifah ya. Tugas kita adalah menyampaikan ya. Bukan tugas kita itu atau kewajiban kita itu supaya dia tahu dia bisa ya. Tapi kita menyampaikan. Nah, ketika dia bisa dan tidak bisa itu kembali kepada dirinya. Ya, karena dia sendiri. Nah, untuk kita kan sudah berusaha menciptakan budaya positif tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yosi bahwa budaya positif tersebut akan muncul dari faktor internal dan eksternal. Nah, dari eksternal tadi ada 2 ya, bahwa dia itu melakukan sesuatu itu karena dia menghindar dari rumah, kemudian dia mengharapkan imbalan. Intinya dia melakukan sesuatu itu ada tujuannya, bukan berdasarkan dari dalam dirinya bahwa saya melakukan sesuatu karena saya ingin menjadi baik ya, bukan ya. Itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal itu yang berusaha kita buat, kita budayakan, kita usahakan dengan budaya positif yang tadi sudah kita jelaskan, kita paparkan teorinya itu. Pun pada kenyataannya tidak mampu kita tidak bisa 100% ya. Misalnya anak itu sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Itu terlepas dari usaha dan kewajiban kita sebagai manusia dan juga sebagai guru. Mungkin itu dari saya. Selebihnya kita sudah usaha ya. Mungkin ada tanggapan dari Bu Ana. Gimana? Ada tanggapan? Ada tanggapan mungkin dari Ibu kita. Nanti dua ada Pak. Oh iya, ada baik jadi Bapak. Iya. Ya, tadi kan ya intinya kayaknya seperti itu ya. Kita sedang mengusahakan baik dan apapun yang terjadi itu di luar kemampuan kita ya. Ya. Saya sekali. Cepat. Oke, tadi di awal kita sudah memberikan pertanyaan pemantik ya. Ini yang terakhir ya, sebelum
Kayaknya kan dia di sini. Oke. Tadi jawab ya sih ya sudah menanyakannya pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini setuju atau tidak setuju? Setuju. Dari teori tadi. Tidak apa? Tidak. Tadi sudah Tidak. dikatakan tadi ya. Yang dibahas tadi. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Menggunakan teori dengan tapi banyak. Ya, setelah ada tadi. Di tempat kita ya setuju. Karena ini ya. Kalau teorinya setuju, kalau prakteknya Kalau saya setuju benar. Menurut saya semua teori itu sudah bagus. Banyak anak itu beda, kadang beda pendapat, beda treatment, beda juga yang kita dapat. Ada anak yang bisa dilembutkan banget, dia juga merespon juga baik ke kita. Ada anak yang kita beri lembut lah semakin lunak dia. Ada anak yang treatment betul jangan tidak tenang, jangan tidak tenang ini seperti ini. Ya, menurut saya ini ada dua jawaban yang mungkin masih tergantung pengalaman kepada anak-anaknya. Namanya pendapat kan tidak harus kita lihat dalam diri yang salah. Salah satu. Tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada dibahas kan memberikan hadiah pun karena memberikan apa tadi yang disampaikan oleh Hukuman. Intinya tidak ya. Oke, baiklah. Jawabnya. Oke, sedikit terkait penghargaan ini ya, karena sempat kemarin kita bahas bahwa penghargaan atau reward itu kan sama, ibaratnya sama dengan hukum ya, atau hukuman. Nah, kalau kita memberikan reward di awal itu tidak kita beritahukan itu tidak apa-apa ya. Kalau di awal kita beritahukan itu yang tidak boleh ya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Oh, masih ada lagi? Oke. Oh, nggak sakit gimana ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kita semua di sini bersyukur sekali adanya program pembahasan nasional yang dilaksanakan oleh guru-guru calon guru penggerak kita beri tepuk tangan. Jadi sebenarnya materi hari ini cukup luar biasa sekali, materi yang membuka mindset kita berkaitan dengan memberikan hukuman, memberikan penghargaan kepada anak. Jadi yang saya mau kritik pertama itu Dr. William itu. Jadi memang sebagian penelitian itu tidak dikaitkan dengan semua iklim sekolah, iklim pendidikan yang kita rasakan. Mungkin Bapak William itu melakukan penelitian di tingkat siswa memang yang dari orang tuanya sudah disisipkan dari rumah, berbeda dengan kita di sini. Seperti yang dijelaskan tadi, hal yang paling baik kita ambil untuk memberikan hukuman ini, kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Tapi kenyataannya kita di sekolah ini tidak bisa. Semua kita pasti merasakan di sekolah ini. Nah, saya ada mama guru olahraga yang sering diberikan tugas oleh Bapak Ibu yang sudah kewalahan memeriksa siswanya di dalam kelas, maka apa yang harus dibereskan? Dari sikap lembut yang disampaikan Ibu Mega tadi, sampai kita bentak-bentak, sampai kita cubit, itu semua kita laksanakan. Ada memang perilaku yang kita berikan itu bisa berubah, tergantung pada anak tersebut. Nah, jadi memang teori ini harusnya meningkatkan motivasi kita lagi untuk lebih belajar lagi, lebih mengenal siswa lagi, untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi ada saya mau cerita sedikit lagi terakhir. Dulu saya SMA itu Willis, SMA. Jadi untuk mendisiplinkan kita dulu, SMA kan di SMA sudah taraf yang lebih tinggi. Jadi untuk mendisiplinkan anak-anak untuk datang sekolah pagi, jadi semua guru sama kepala sekolahnya itu berjajar di depan. Jadi kita terlambat itu jam 7.15, guru itu sudah standby di depan gerbang. Nah, jadi yang terlambat itu nanti akan berjajar bersama Bapak Ibu. Jadi memang efek dari perilaku yang diberikan oleh kepala sekolah itu memang sangat efektif. Jadi kita walaupun sudah SMA, walaupun kan anak SMA sudah susah untuk didisiplinkan. Jadi kalau sudah diberikan treatment seperti itu, kita yang SMA jangan terlambat. Nah, jadi kalau untuk mendisiplinkan anak-anak itu memang harus semua elemen sekolah yang bergerak, bukan saja wali kelas, bukan saja
guru mata pelajaran, bukan saja mahasiswa dari semua kita yang berada di dalam Indonesia juga mau ini bisa bersama-sama membangun sekolah SD juga makin untuk maju ke depan. Merdeka! Oke, baik, terima kasih Pak Idrus ya menurutnya dengan kalimat merdeka. Luar biasa ya, baik. Demikian seluruh rangkaian singkatan penjelasan tentang budaya positif ya di SD Negeri 2 Marungi. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi pembelajaran ya untuk kita semuanya ya. Memang melakukan perubahan itu Bapak Ibu tidaklah mudah memberikan pemahaman seperti itu. Jadi kita perlahan saja ya untuk melakukannya. Baik. Mungkin sebelum acara ini kita tutup, tentunya kita sama-sama menghapuskan undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.